Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Rozalin Kasman, jurusan akuntansi kelas F. Di video kali ini, saya memenuhi tugas statistika ekonomi, yakni dalam materi regresi linier berganda beserta cara interpretasinya menggunakan Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video ini teman-teman lihat kan, di Microsoft Excel ini sudah terdapat terdapat 15 perusahaan yang bisa perusahaan itu saya misalkan nama perusahaannya itu perusahaan A, B, C, D, dan sampai ke perusahaan O. Nah, dari ke-15 perusahaan ini, teman-teman bisa lihat di sini kan ada output tenaga kerja modal ini tergolong apa? Nah, output tenaga kerja dan modal ini merupakan variabel. Nah, di dalam regresi linear berganda itu kan ada dua variabel. Nah, variabel dependen dan variabel dependen dan variabel independen. Nah, yang termasuk di variabel dependen yaitu output. Nah, output ini satuannya yaitu tons. Nah, untuk kedua variabel ini, tenaga kerja dan modal ini, dia termasuk pada variabel independen, di mana tenaga kerja satuannya horse dan modal satuannya mesin horse. Nah, dari data ini teman-teman sudah mengerti ya bahwa dalam regresi linear berganda itu ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, dari contoh kasus ke-15 perusahaan ini sudah dicantumkan kedua variabel itu, yaitu yang tergolong pada variabel dependen yaitu output dan variabel independennya yaitu tenaga kerja dan modal. Nah, bagaimana cara pengerjaan dari mengerjakan regresi berganda linear ini menggunakan Microsoft Excel? Maka teman-teman bisa mengetik folder data. Nah, di folder data di pojok bagian kanannya ini terdapat data analisis. Nah, kita klik data analisisnya ya teman-teman. Nah, ini. Nah, di data analisis berhubung kita mengerjakan regresi, maka kita pilih regression. Dalam bahasa Inggrisnya regression, dalam bahasa Indonesianya itu regresi. Nah, kita klik OK. Nah, ketika kita sudah mengetik OK, maka muncul beberapa data yang harus kita isi. Di mana input Y. Nah, input Y ini kita klik ini, maka akan muncul seperti ini ya. Maka kita diperintahkan untuk menginput data Y. Nah, data Y-nya yaitu dependen yaitu output, dimana kita harus memblok data yang ada di dalam tabel output. Nah, sudah diblok seperti ini, maka kita kunci. Nah, sesudah itu input X. Nah, input X ini memuat data-data yang ada pada variabel independen, di mana kita klik. Nah, maka variabel independennya itu tenaga kerja dan modal kita blok. Data-datanya kita masukkan ke sini. Nah, sudah kita blok, kita kunci kembali. Nah, kita masuk ke labels. Nah, di labels ini kita centang dan juga confidence level. Nah, di confidence level ini mengapa 95%? Karena bisa dari 95% ini bisa mentoleransi kesalahan yang kita buat asalkan tidak di atas dari 95%. Nah, kita masuk ke
output opinions. Nah, output opinions bisa kita klik yang output ini. Nah, di output ini kita diperintahkan untuk mengklik ini. Kita dibuka. Nah, apa fungsi dari output itu? Agar data-data yang sudah kita salin ini kita terlebih dahulu kita letakkan di 19. Nah, jadi data-data yang sudah kita copy ini, dari data-data ini yang sudah kita masukkan di input Y dan input X ini bisa terletak pada kolom G19 dan sekitarnya. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita kunci. Nah, kita masuk ke sini. Maka di ke-55 ini teman-teman bisa lihat, saya akan mencentang ke-55-nya, karena menurut saya ke-55-nya ini perlu untuk diisi. Nah, jika data-datanya sudah terisi seperti ini, maka teman-teman bisa mengetik OK, mengklik tulisan OK. Nah, maka ketika kita mengklik tulisan OK, maka secara otomatis Microsoft Excel-nya akan menginput data-data yang sudah kita isi menjadi data yang kita inginkan. Nah, langsung saja teman-teman lihat. Oke, saya tulis OK ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui tadi, saya akan meletakkan ininya di kolom G19. Maka ini data-datanya sudah terletak di kolom G19 dan sekitarnya. Nah, dari ini teman-teman kan bisa melihat di sini tulisannya dan kolomnya kan masih berhimpit-himpitan. Sebelum kita masuk ke langkah berikutnya, kita harus merapikan dulu ya teman-teman. Nih, saya akan rapikan dulu dari kolom ini. Kita lebarkan sedikit. Nah, tulisan ini kan tulisannya tidak ke tengah, maka kita atur agar bisa rapi. Nah, kita klik home untuk merapikan tulisannya ya, kata-katanya. Nah, seperti ini. Jadi saya itu lebih suka melihat tulisannya seperti ini, maka saya buatlah seperti ini. Jadi ini sesuai ya, sesuai pandangan dari teman-teman. Nah, saya melakukan hal yang sama ke tabel-tabel yang selanjutnya. Ini bisa kita lihat, ini cukup berhimpitan, jadi bisa kita tambahkan sedikit lebarnya. Nah, sudah itu kita blok, kita lakukan hal yang serupa. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke tabel berikutnya, kita blok. Nah, ini nah, jika sudah seperti ini, ketinggalan. Kita bisa juga mengatur ini. Kita atur ya teman-teman, biar tidak seperti ini. Jadi kayak pusing lihatnya. Jadi jadi kita atur ya. Oke, maaf. Ya, kita atur di sini aja. Oke, maaf, ini di sini aja, ini di sini, ini dan ini.
atur aja di mana saja, asalkan tidak berhimpitan dan tidak tersusun-susun, biar gambarnya jelas. Sepertinya ini terjadi kesalahan ya teman-teman. Di sini sudah tercopy 2 kali. Kita bisa hapus ya. Udah tidak tahu kenapa ya. Nah, ketika kita sudah merapikan, nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita 3 hal yang harus kita perhatikan dalam melihat outputnya apakah bertambah atau berkurang di mana saja. Nah, ke beberapa hal itu bisa teman-teman lihat, yaitu yang pertama yaitu kita letakkan di mana, sini saja ya teman-teman. Yang pertama yaitu sign and midone, dimana sign and midone. Nah, yang kedua yaitu uji F. Yang ketiga uji T. Yang keempat koefisien determinasi. Koefisien determinasi. Nah, dari keempat data ini, hal ini bisa kita lihat. Yang pertama yaitu sign and midone, dimana kita harus memperhatikan yang ini. Di sign and midone-nya kita harus memperhatikan dari ini. Kita memperhatikan koefisien dari tenaga kerja dan juga modal. Nah, ini teman-teman bisa lihat koefisien dari tenaga kerja yaitu 0,402, 32 dan seterusnya. Ini merupakan merupakan koefisien yang positif. Sama halnya juga dengan modal koefisiennya itu positif. Nah, karena koefisien dari tenaga kerja positif, maka secara otomatis di outputnya, output mana, kita lihat outputnya. Mana output? Nih. Maka outputnya ini mengalami peningkatan. Nah, outputnya mengalami peningkatan. Mengalami peningkatan secara teori ya. Jadi secara teori itu jika koefisiennya positif, maka tenaga kerja mengalami peningkatan.
maka tenaga kerja mengalami peningkatan dan outputnya juga mengalami peningkatan. Nah, jadi secara teori. Nah, secara teori, maka itu secara teori. Nah, jika teorinya benar, maka jika tenaga kerjanya kita tambahkan, nah ini jadi begini ya teman-teman. Jadi kan ini kan koefisiennya kan positif. Nah, jadi jika koefisien dari tenaga kerja ataupun modal ini positif, maka bisa artinya mengalami peningkatan di tenaga kerja, peningkatan secara otomatis di outputnya. Outputnya juga mengalami peningkatan. Jika tenaga kerja mengalami peningkatan, maka secara otomatis outputnya juga mengalami peningkatan. Itu secara teori. Nah, secara teori, jika tenaga kerjanya ini bertambah, maka outputnya juga bertambah. Nah, untuk menentukan bahwa sign and median-nya benar atau sudah tepat, maka ya tentu sudah tepat, karena secara teori kalau faktor yang dianggap faktor yang genap atau faktornya tenaga kerjanya meningkat, maka outputnya juga akan meningkat. Nah, itu secara teori yang sudah kita percayai. Nah, kita masuk ke modal. Nah, di modal ini juga kita mengalami peningkatan. Nah, jadi modalnya meningkat, outputnya juga akan meningkat secara otomatis. Nah, jadi sign and median-nya sudah benar dan sesuai teori. Jadi mungkin teman-teman bingung bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan teori, misalnya harga dan outputnya, yaitu harga meningkat, outputnya juga ikut meningkat, maka hal itu bisa saja dipertanyakan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Yaitu Pembahasan yang kedua yaitu uji F. Mana uji F ini? Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu uji F. Di uji F ini kita bisa melihat Di uji F ini kita bisa melihat signifikan dari uji F-nya yaitu 3,8860 kali 7, yang artinya 0,000 sampai 7 dan 0,00388 sampai seterusnya itu artinya sangat jauh dari 5%. Di mana sangat jauh dari 5% atau di bawah dari 5%. Nah, karena di bawah dari 5%, maka bisa diartikan secara spesifik. Secara spesifik untuk tenaga kerja, dan modalnya memiliki spesifiknya. Tenaga kerja dan modalnya memiliki pengaruh yang nyata terhadap output. Nah, terhadap outputnya di tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja dan modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap output.
Nah, itu yang diuji F. Nah, kita masuk ke habis uji F, uji T. Uji F ya, uji T. Nah, di uji T ini kita bisa melihat ini P value. Nah, P value dari tenaga kerja dan modal. P value tenaga kerja ya ini P value dari tenaga kerja ya ini 0,00026 dan seterusnya 2663. Nah, yang artinya 0,00026 ini lebih kecil dari 5%. Nah, lebih kecil dari 5%, maka secara parsial tenaga kerja ini berpengaruh signifikan terhadap output atau interferensinya. Jadi dia berpengaruh signifikan terhadap outputnya atau interferensinya. Nah, kemudian di modal ini P value-nya yaitu 0,08674, di mana 0,0867 ini 67 ini lebih besar dari 5%. Lebih besar dari 5%, maka lebih besar dari 5%, maka artinya dari hipotesis yang disampaikan bahwa dari hipotesis yang sudah disampaikan bahwa ternyata jika hasilnya bahwa hasilnya yang meskipun mendekati 5%, tetapi ini juga sudah lebih besar dari 0, jadi meskipun dia sudah mendekati 5%, meskipun dia ini sudah mendekati dari 5%, mendekati 5%, tetapi ini sudah lebih dari 0,5, yang artinya bahwa secara parsial modal tidak berpengaruh serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap output. Jadi meskipun dia sudah mendekati 5% dan sudah mendekati 5%, tapi sudah lebih besar dari 0,5, secara parsial modal ini tidak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap output. Nah, yang keempat yaitu yang keempat ini mana ya? Nih, kita geser lagi ya teman-teman, yaitu koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini bisa kita lihat pada ini, mana ya? Koefisien determinasi ini kita bisa lihat dari yang di atas ini. Kita bisa lihat dari R square, di mana R square-nya yaitu dapat dilihat dari 0,914, yang artinya 0,914 ini dia sama dengan 91%, 91,45%, sama dengan 91,40%. Misalkan yang artinya 0,91457 ini dia misalkan dia artinya 91,45%, yang artinya reaksi atau tenaga
reaksi atau tenaga kerja dan modal. Nah, reaksi atau tenaga kerjanya jadi reaksi ataupun reaksi dari tenaga kerja dan modal ini menentukan variasi dan output. Jadi dia menentukan variasi dari output. Nah, variasi dari output ini sebanyak 91%. Nah, 91% ini ditentukan oleh variasi dari tenaga kerja dan modal. Jadi 91,45% ini ditentukan dari variasi tenaga kerja dan modal. Sedangkan sisanya yaitu ini. Sisanya 81,55%. Nah, ini. Sisanya yang ini 51, ini. Ini kita geser sedikit ya. Nah, 81,5% ini ditentukan oleh variabel yang lain. Yang tidak digunakan. Jadi yang ini 81,55% ini ditentukan dari variabel yang tidak digunakan. Jadi dari sini variabel yang digunakan ini kan bisa ditentukan oleh fungsi dari tenaga kerja dan modal yang signifikan. Nah, yang bisa yang didapatkan dari variasi yang ditentukan oleh variasi tenaga kerja dan modal. Nah, yang 81% ini ditentukan oleh variabel yang sudah tidak digunakan dari sini. Yang sudah tidak digunakan dari 91,45% ini dipakai di 81,55%. Nah, digunakan. Jadi semakin besar ini R square-nya berarti modalnya semakin baik. Jadi semakin besar ini R square-nya, maka modalnya semakin baik. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai regresi linear berganda menggunakan Excel. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.